Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja dari pagi sampai malam, tapi setiap akhir bulan tetap ngos-ngosan? Gaji UMR cuma numpang lewat, bayar kos, beli makan, transport, habis. Kita mulai mikir, ini gue yang boros atau emang sistemnya yang nggak masuk akal? Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bahas, kenapa sih gaji UMR terasa nggak cukup? Apa penyebabnya? Dan yang paling penting, apa solusinya? Dari sudut pandang ekonomi dan juga dari Al-Quran. UMR atau sekarang disebut UMP, upah minimum provinsi, adalah standar gaji minimum buat pekerja lajang tanpa tanggungan. Misalnya di Jakarta tahun 2025, UMR sekitar 5 juta rupiah. Tapi mari kita hitung biaya hidup dasar dalam 1 bulan dengan perincian kos sederhana biasanya 1.500.000 rupiah. Makan 3 kali sehari dengan estimasi biaya sekali makan sebesar 30.000 rupiah. Totalnya 900.000 rupiah. Transportasi 500.000 rupiah. Pulsa dan internet 200.000 rupiah. Listrik, air, laundry, sabun, dan lain-lain. Biasanya 400.000 rupiah. Biaya tak terduga bisa sampai 300.000 rupiah. Total keseluruhan 3.800.000 rupiah sampai 4 juta rupiah. Dan itu tanpa liburan, tanpa nabung, tanpa kirim ke orang tua. Kalau kamu punya tanggungan keluarga, tamat. Sudah. Ini beberapa alasan utama kenapa gaji UMR terasa nggak cukup. 1. Inflasi harian. Harga bahan pokok naik terus, tapi gaji naiknya nggak secepat itu. Bahkan kadang stagnan 1-2 tahun. 2. Biaya hidup naik. Gaya hidup juga. Dulu internet bukan kebutuhan, sekarang wajib. Kita butuh upgrade skill, langganan aplikasi, bahkan hiburan buat jaga kesehatan mental. 3. Tanggung jawab tambahan. Banyak pekerja muda yang harus bantu biaya keluarga, adik sekolah, bahkan cicilan. 4. Sistem upah yang tidak adil. Banyak perusahaan yang mampu bayar lebih tapi tetap bertahan di UMR karena legal. Hasilnya, kerja keras, tapi tetap hidup pas-pasan. Kita memang nggak bisa langsung ubah sistem, tapi kita bisa ubah cara kita bertahan dan berkembang. Berikut ini 4 solusi yang bisa kamu mulai dari sekarang. 1. Upgrade skill. Pelajari skill yang dibutuhkan pasar, desain, copywriting, data analisis, coding. Banyak yang bisa kamu pelajari dari YouTube atau platform gratis. 2. Bangun side hustle. Gunakan sisa waktu buat usaha sampingan. Bisa jualan online, jadi freelance atau dropshipper. Kecil-kecilan, tapi lama-lama bisa jadi penghasilan utama. 3. Kelola keuangan dengan sadar. Pakai prinsip, buat anggaran sebelum uang datang. Prioritaskan kebutuhan, simpan dulu sebelum belanja. 4. Bangun jaringan dan komunitas. Masuk ke komunitas yang positif, bisnis, belajar bareng, atau komunitas religi. Support system itu penting banget buat semangat dan info peluang baru. Islam sangat memahami perjuangan kita. Dalam Al-Quran, Allah menenangkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Dan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105, Allah berfirman,
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Artinya, kerja keras kita itu dilihat dan dihargai oleh Allah. Asal kita niatkan dengan ikhlas dan tetap jujur, hasilnya akan datang di waktu terbaik. Rezeki memang bukan soal besar kecilnya angka, tapi berkahnya dan ketenangan hati kita dalam menjalaninya. Teman-teman, gaji UMR memang sering terasa nggak cukup. Tapi hidup kita nggak boleh berhenti di situ. Selama kita mau terus belajar, berjuang, dan tawakal, pintu rezeki Allah akan terbuka satu persatu. Yuk, tulis di komentar apa tantangan terberatmu hidup dengan gaji pas-pasan? Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten motivasi Islami lainnya, dan share ke teman-temanmu yang sedang berjuang. Karena berbagi ilmu itu bagian dari sedekah. Semoga hidup kita semua diberkahi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.